Karena arwana itu sendiri memiliki gelembung renang yang dimana kalau masih kecil itu mudah rusak. Apabila gelembung renangnya rusak, dia gaya renangnya jadi kurang anggun, jadi bisa nungging atau nyerok, atau bahkan dia jadi stres. Di situ ada pameran kontes. Kita coba datangi, gitu. Pangsa pasar terbaik kan bagi kita pada saat itu adalah kontes. Kita harus memperkenalkan produk kita sendiri maupun nama kita, gitu. Seiring berjalannya waktu, kemudian kita kenal banyak orang, akhirnya ikan arwana kita sendiri pun dikenal banyak orang, akhirnya mereka pada berdatangan ke sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari PT Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, beralamat di Jalan Nilam 2, Bekasi, Jati Sampurna. Farm ini berdiri sejak periode 2007-2008. Pertama sebenarnya terbentuknya penangkaran ini sebenarnya awalnya itu karena kita hobi gitu. Pertama awal piala 2 ekor gitu, 2 ekor, kemudian kok tambah lambat laut ikan ini kok keren gitu kalau untuk kita tambahkan gitu, kita bikin secara besar gitu. Akhirnya karena memang ada rezekinya, kita coba tambahkan dari 2 kemudian ke 10, akhirnya kita punya 20. Nah, dari 20 ekor itu sendiri pun kita merasa coba budidaya gitu, mungkin bisa, karena pada saat itu untuk penangkaran atau budidaya arwana itu nggak banyak gitu. Kita coba, akhirnya ya setelah dari tahun 2007-2008, kemudian 2010 barulah kita berhasil untuk mengembangkan penangkaran ini sendiri. Kalau awal sih sebenarnya background saya sih sebenarnya penyuka ikan. Sebenarnya penyuka ikan dari kecil, memang saya itu suka banget sama hewan, terutama ikan. Kemudian selambat laun kita merintis dewasa, lama-lama kok ikan ini kita pelihara. Pertama kita pelihara ikan itu arwana yang bukan yang super red tuh awalnya. Lama-lama arwana itu kok makin lama yang bagus itu kok super red. Akhirnya ya udahlah kita coba yang super red. Nah, kemudian background kita siapa sih? Sebenarnya saya nggak ada background sebenarnya untuk kayak misalnya pebisnis budidaya, nggak ada. Hanya sebenarnya otodidak aja. Tapi ya memang karena ada jalan, karena saya hobi, akhirnya ya udahlah gitu. Pertama kita hanya memiliki 2 ekor, kemudian kita ke 10, lanjut ke 20. Setelah itu kita berkembang langsung, kita memilih untuk fokus ke super red, di mana tadi 20, kemudian berkembang biak dari tahun 2006, 2007 sampai 2010 kita memiliki kurang lebih hampir ratusan ekor super red gitu. Kemudian kita kembangkan karena memang semakin besarnya ikan, semakin banyaknya ikan juga pun kita kan tempat harus besar. Oleh karena itu ya udah sampai sekarang kalau bisa dilihat di belakang ini, untuk area ini sendiri sih kita memiliki 300 akuarium gitu, dengan kalau luas keseluruhan sebanyak 1 hektar. Pertama kita mendapatkan arwana super red itu dari Kalimantan, karena memang kan pusatnya dari Kalimantan gitu. Kemudian sering berjalannya waktu, yang tadi saya bilang nggak sengaja dari 2 ke 5, 10, kemudian ke 20, ya udah akhirnya sekarang udah bukan made in Kalimantan lagi, jadi made in Bekasi kalau sekarang gitu. Kalau dulunya sih memang dari Kalimantan. Untuk arwana yang kita tangkarkan di sini ada 2 jenis, yakni arwana super red maupun arwana golden red. Untuk arwana super red ini kita jual berkisar di size 15 cm ke atas. Kalau untuk golden red bisa di 12 cm ke atas. Kenapa demikian? Karena memang untuk penangkaran budidaya golden red itu sedikit lebih mudah dan lebih banyak ketimbang dengan super red gitu. Oleh karena itu untuk size yang kita jual di sini rata-rata itu size 15 cm. Kalau kisaran harga kita di 3 juta sampai 5 juta tergantung kualitas. Oke, dulu pertama-tama kan di tahun 2006-2007 itu pangsa pasar itu untuk online itu kan belum banyak. Pada saat itu kita cara membuka pangsa pasar itu kita memperkenalkan produk kita gitu. Ini loh saya punya arwana super red, lu mau nggak gitu. Kita mulut ke mulut dulu. Sampai akhirnya pada saat itu di tahun 2010 sampai 2011 kalau nggak salah, di situ ada pameran kontes. Kita coba datangi gitu. Pangsa pasar terbaik kan bagi kita pada saat itu adalah kontes. Kita harus memperkenalkan
produk kita sendiri maupun nama kita gitu. Seiring berjalannya waktu, kemudian kita kenal banyak orang, akhirnya ikan arwana kita sendiri pun dikenal banyak orang, akhirnya mereka pada berdatangan ke sini gitu. Strategi bisnis kita nggak kayak orang-orang dalam artian yang harus begini, enggak, kita terus jalan otodidak. Saya juga kalau misalnya disuruh wawancara kayak misalnya bagaimana sih kita juga bingung gitu loh, karena memang semua itu berjalan aja. Istilah katanya Allah tuh udah ngasih jalan tuh, ya begini terus loh, ngalir terus gitu. Yang tadi kita cuma punya 2 ekor, kemudian iseng-iseng kita ada rezeki kita bikin sampai 10 ekor, akhirnya 20 ekor. Nah, ketika 20 ekor kita bikin kolam satu, itu juga secara spontan kita taruh aja, kita tebar gitu loh. Alhasil di tahun 2008-2010-an itu menghasilkan anak. Nah, kemudian anaknya itu kita coba jual-jual itu, ya tadi saya bilang, perkenalkan lewat kontes-kontes maupun pada saat itu ada sih media online yang disebutnya tuh Kaskus. Pada saat itu ada kan jual beli Kaskus pada saat itu. Akhirnya orang-orang kenal dengan produk kita, kemudian ya udah akhirnya berjalan lambat laun sampai sekarang. Kita ini penangkaran kita sendiri ini sebenarnya bergerak itu pangsa pasarnya lebih banyak ke ekspor dan para hobiis yang memang menengah dan ke atas gitu. Kenapa kita bilang menengah kemudian ke atas? Karena kan arwana sendiri itu pada saat itu punya nilai prestisnya tinggi gitu. Kita nggak mau bahwasanya arwana itu dikenal sebagai ikan yang harganya itu selalu jatuh. Nah, disinilah peran kita gitu. Makanya kita maksimalkan untuk harga pun, kemudian kualitas pun kita bikin bagaimana arwana ini tetap stabil gitu. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak di sini kalau beli satuan atau beli lokal sendiri 1 ekor? Boleh aja, yang penting datang gitu. Karena kita memang jarang menerima dalam bentuk, bang kirim video dong, nggak, datang aja, langsung datang. Beli nggak beli, hajar aja kita hajar aja gitu. Kalau pangsa pasar seperti itu. Kalau pangsa pasar ekspor biasanya mulut ke mulut gitu. Misalnya pada saat itu ada kontes. Ada saat kontes, kemudian kenal-kenalan kita, ketemulah para bos-bos besar. Kemudian akhirnya bos besar itu ya mungkin ngenalin tentang produk kita. Akhirnya ya udah sama, kembali lagi lambat laun otodidak sendiri. Kita nggak pernah namanya pemasaran secara luas. Keunggulan arwana super red yang kita miliki di sini, orang-orang mungkin sekarang udah banyak tahu ya. Keunggulan yang pertama dari arwana super red kita ini adalah bodinya yang tebal. Arwana super red memiliki bodi tebal, itu terlihat lebih anggun dalam ketika dia bergerak. Kemudian ciri khas kedua yaitu kita genetik warna yang sangat kuat. Gitu. Genetik warna yang kuat itu seperti apa sih arwana? Nah, arwana super red yang memiliki genetik warna yang kuat, pertama dia warna base-nya itu kehijauan. Pertama, itu poin penting yang harus dimiliki atau yang harus diketahui untuk para penghobis nantinya. Yang kedua, pilihlah arwana yang memiliki anatomi yang baik. Bodinya kotak atau tidak panjang atau tidak terlalu gempal gitu. Yang ketiga biasanya ekor maupun sirip dia semuanya itu tidak goyah, maksudnya tidak compang-camping lah bahasanya, tidak compang-camping, kemudian simetris. Nah itu. Kalau untuk golden red biasanya itu karakteristik kita itu lebih kepada level sisik warna, di mana golden red kita lebih banyak memakai sisik warna itu level 5 atau disebut high back. Dan juga ada beberapa yang disebut dengan crossback gitu. Untuk gambaran bisnis arwana super red untuk jangka panjang itu sebenarnya sangat menjanjikan ya. Karena memang misalnya kita melihara arwana super red dari kecil, kita beli di harga misalnya 3 juta. Semakin lama kita pelihara kan otomatis kan semakin berwarna, kemudian semakin istilah katanya itu lebih berkembang. Kemudian juga grade-nya mungkin bisa naik. Nah, semakin grade naik, semakin kita pelihara lebih bagus, semakin warnanya juga bisa kelihatan merah. Itu juga menjadi salah satu nilai yang bisa kita up lebih tinggi gitu. Jadi kalau bisa dibilang menjanjikan nggak sih? Menjanjikan, tapi memang menjanjikannya arwana memang kita harus memikirkan kelemahannya. Bisnis arwana ini kelemahannya pertama ya kita harus pintar untuk memanajemen waktu, tenaga, kemudian serta peluang dari si ikan itu sendiri. Kita harus memilih memang dari kecil itu ikan yang mana yang bagus supaya nantinya ke depannya kita tidak salah pilih gitu. Kita udah melihara jauh-jauh, melihara lama-lama tapi hasilnya tidak baik. Nah, ini sangat keren sih. Ikan arwana kenapa bisa dibilang sebagai ikan yang memiliki prestis tertinggi atau memiliki nilai jual tinggi, punya nilai kemewahan tinggi. Pertama dari segi warna. Ikan arwana super red itu semakin lama semakin warnanya merah menyala. Itu pertama. Yang kedua, faktornya itu sebagai budidayanya yang agak susah. Budidayanya sulit. Sulitnya bagaimana?
Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, arwana itu sendiri dalam pembudidayaan itu memakan waktu dan tenaga kita. Dari pengurasan, kemudian dari pemeliharaan untuk mencapai level merahnya itu memakan waktu 1 sampai 3 tahun. Itu yang bikin arwana itu nilai prestisnya tinggi gitu. Untuk para hobis yang ingin memelihara atau berbisnis atau pembudidayakan arwana, faktor-faktor penting yang harus kalian ikuti pertama sebagai berikut. Yang pertama itu untuk kita sebagai kaum awam atau istilah katanya penghobi yang baru belajar, kita memang dalam memelihara arwana atau dalam membudidayakan arwana harus memiliki lahan yang cukup luas gitu. Karena memang arwana itu tipe ikan yang penjodohannya itu sendiri secara alami. Jadi nggak kita bikin 1:1 kemudian dia berpasangan, nggak. Itu yang menjadi salah satu yang poin penting yang harus dipelajari. Yang kedua, setelah kita sudah memiliki areal yang luas atau yang cukup, yang kedua kita harus memiliki sumber air yang bagus. Sumber air yang bagus itu ya kisaran air tanah di mana pH-nya itu 6,5 sampai 7,5, di mana TDS-nya bisa 90 sampai 150 ke atas itu boleh. Gitu. Tapi memang tetap suhunya juga harus diperhatikan. Suhu yang baik untuk arwana itu di kisaran 29 sampai 32 derajat. Nah, setelah dua komponen ini terpenuhi, yang ketiga juga ada lagi yang mana berapa sih ikan yang cocok gitu, ikan yang cocok untuk kita jadikan budidaya atau berapa sih jumlah yang cocok gitu. Kalau kita di sini dulunya itu biasa memakai itu sistem tebar 12 ekor, di mana 8 ekornya itu betina, 4 ekor jantan gitu. Kenapa sih harus banyak betinanya? Ya supaya kuantiti dari nanti pengeluaran telurnya itu lebih banyak pertama. Yang kedua, jantan pada ikan arwana itu kan tipenya dia kan pengeram. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak untuk memilih si jantan. Kenapa? Karena takutnya dia teritorinya semakin banyak. Ya, tapi kalau kita memilihnya cuma 4, itu kan kemungkinan berantemnya kan kecil gitu. Itu bisa kita maksimalkan. Yang kelima, poin pentingnya itu sumber pakan. Pakan yang baik untuk para pembudidaya atau ikan yang nantinya dibudidayakan biasanya memakai pakannya itu yang kayak kodok segala macam, itu sih bagus. Untuk para hobis arwana khususnya super red, kita bahas mengenai pakan, di mana pakan terbaik untuk size 10-15 cm itu pakan terbaiknya itu cacing beku atau setidaknya jangkrik yang sudah dipotong-potong. Fungsinya apa? Supaya pencernaannya itu lebih lunak lah, lebih mudah. Namun ketika sudah 20 cm sampai 30 cm bisa diganti pakannya itu berupa jangkrik maupun ulat Jerman, tapi disesuaikan dengan ukuran mulutnya gitu. Pakan yang terlalu besar juga mengakibatkan ikan itu mudah cakil. Cakil itu apa sih? Jadi mulut bawah arwana itu lebih panjang daripada mulut atas. Itu akan mengurangi harga. Yang kedua, pakan yang terlalu besar bagi mulutnya itu bisa menyebabkan rahangnya itu patah. Kalau udah patah kan kasihan dia nganga terus segala macam gitu. Nah, kemudian ketika sudah 30 cm ke atas itu bisa dicoba entah pakai udang, pakai ulat Jerman, bisa pakai kelabang, ataupun pakai kodok yang seukuran dengan mulutnya. Cuman kalau untuk proses di 30 cm ke atas itu kan sudah masuk proses pewarnaan. Saya sih menyarankan untuk proses pewarnaan itu menggunakan pakan udang, karena udang memiliki kadar warna yang terbaik lah buat si ikan. Diselingi dengan ulat Jerman sebagai pembentuk badan, kemudian bisa juga diselingi kodok 1 minggu sekali untuk pembentukan postur. Untuk para hobis yang ingin mengetahui bagaimana atau berapa lama sih arwana itu melakukan penjodohan, pembudidayaan sampai menghasilkan anak. Kalau di sini sih pertama kita sistem tebar, di mana misalnya contoh kayak tadi 8 jantan 4 betina. Itu nanti apabila ada kecocokan, itu biasanya selama 2 minggu akan terus beriringan dia berjalan. Bukan berjalan, berenang maksudnya. Berenang beriringan. Nah, biasanya kalau dia jodoh biasanya kepala sama kepala. Itu berarti menandakan dia jodoh. Kalau misalnya bukan di kepala dengan kepala, biasanya dia hanya berantem. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika sudah melakukan penjodohan, biasanya nanti akan si betina itu akan birahi atau sang jantan akan birahi, di mana sang jantan mengeluarkan sperma, betina akan mengeluarkan telur. Nah, ketika sudah dikeluarkan telur, kemudian nanti si sang jantan akan mengerami telur yang dikeluarkan si betina. Gitu. Nah, jantan yang mengerami, disebut istilah kata pengeraman dalam mulut. Nah, pengeraman dalam mulut itu sendiri juga memakan waktu, sebenarnya kalau secara alami itu 60 hari.
Namun karena kita penangkaran, kita harus melihat kuantiti gitu. Semakin kita lihat dulu kalau memang iklimnya lagi bagus ya kita bisa agak lama dipanen antara 50-60 hari. Tapi kalau misalnya iklim kurang bagus, kita takut kuantitinya lebih rendah segala macam atau tertelan, lebih baik kita panen selama 30 hari gitu. Jadi kalau ditanya proses pengeraman dalam mulut itu berapa lama sih pada arwana, sebenarnya sah-sah aja dari kisaran 30 hari sampai 60 hari, tergantung situasi gitu. Nah, kemudian biasanya kita setelah melakukan panen, kita akan masuk ke ruangan khusus di mana yang disebutnya ruangan inkubator. Di situ di mana anakannya baru menetas atau yang baru kita panen, kita rawat dengan sebaik-baiknya kurang lebih selama 1 bulan sampai kuning telurnya atau yolk egg-nya itu hilang. Nah, yolk egg itu adalah cadangan makanan di mana selama dia masih ada cadangan makanan, kita tidak perlu beli makan. Untuk tantangan dalam pembudidayaan ini, pertama pasti iklim yang tidak menentu untuk sekarang ini. Di mana apabila ikan arwana ini mengalami iklim yang terlalu dingin atau suhu terlalu dingin, dia akan mudah sakit terserang penyakit. Apabila terlalu panas pun juga bahaya untuk si ikan, di mana nanti tulang-tulangnya itu akan mengeras. Disebutnya itu kalau penyakit arwana itu ada sebut es. Itu ada penyebutan es di mana dia suhunya terlalu berat. Yang kedua, tantangan untuk pembudidaya ini ya penyakit-penyakit yang sebenarnya sepele, namun kalau tidak ditangani itu akan berbahaya sekali. Contohnya kayak white spot, kemudian kembang sisik dan lain sebagainya. Yang ketiga, tantangan lainnya itu ya kita sebagai penangkar terus mengedepankan kualitas, tapi di sisi lain banyak orang-orang oknum-oknum yang ilegal yang dalam arti tanda khusus membuat harga ikan itu anjlok. Itu tantangan sebenarnya. Bagaimana kita terus mengedukasi para masyarakat, para hobiis untuk jangan tergiur dengan harga yang murah gitu. Nah, kalau untuk solusi-solusi daripada permasalahan yang tadi, ya pertama biasanya itu kita di dalam penangkaran ini kita bikin sistem suhunya itu sedemikian rupa. Mungkin kalau ya semua kru di sini merasakan di mana suhu di sini agak panas. Memang kita desain agak panas di mana suhunya itu di 30 derajat. Kenapa di suhu seperti itu? Supaya ketika malam hari dia tidak terlalu drop suhunya gitu. Pertama. Yang kedua ya pemberian pola makan yang cukup membuat imun ikan itu sih lebih bagus. Pemberian pakan sebenarnya itu tergantung dari size ikan. Misalnya ikan itu size-nya itu 12 cm sampai 15 cm, di mana pertumbuhan itu makin cepat. Biasa disarankan penggunaan pakan berupa cacing beku atau potongan jangkrik itu biasanya 1 hari itu bisa 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi dalam tanda kutip disesuaikan dengan perutnya. Apabila perutnya dia agak besar ya dihentikan. Karena kan arwana ini ya dia tipenya makan terus gitu. Tapi kalau nggak kita kontrol akan obesitas, itu kurang bagus. Nah, kemudian nanti kalau udah 20 cm sampai 25 cm dikurangi. Jadi pola makannya jadi pagi sore aja. Nanti kalau udah 30 cm cukup sore aja gitu. Kalau udah besar, semakin besar ya monggo, maksudnya bisa disesuaikan dengan porsi perutnya aja. Banyak kan pembudidaya atau istilah katanya hobiis yang banyak yang istilah katanya tuh mau melihara tapi bingung nih, takut mati, takut segala macam. Sebenarnya arwana itu bukan tipe ikan yang gampang mati atau mudah mati. Yang penting kita harus tahu treatment khususnya. Pertama, misalnya saya contohkan, apabila kita membeli arwana super red size 15 cm atau 20 cm, pertama kita siapkan minimal akuarium itu 120 kali 60 kali 40, di mana 120 cm itu panjangnya, 60 cm itu lebarnya, 40 cm itu tingginya. Nah, untuk ketebalan kaca itu sendiri bisa memakai kaca 8 mili atau 10 mili. Yang kedua, ketinggian air. Ketinggian air itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup si arwana itu sendiri. Ikan arwana yang masih kecil atau masih baby disarankan untuk ketinggian airnya itu minimal 20 cm dan maksimal 30 cm. Kenapa kita tidak sarankan terlalu besar atau terlalu tinggi? Karena arwana itu sendiri memiliki gelembung renang yang dimana kalau masih kecil itu mudah rusak. Apabila gelembung renangnya rusak, dia gaya renangnya jadi kurang anggun, jadi bisa nungging atau nyerok, atau bahkan dia jadi stres. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasakan ketika memilih arwana, apalagi khusus baby, ketika baru sampai di tempat itu diaklimatisasi dulu, jangan langsung dibuka. Gitu, diaklimatisasi dulu supaya suhu yang di dalam air pada packingan dengan akuarium itu setara gitu. Nah, aklimatisasi pada anakan arwana itu biasanya
20 sampai 30 menit supaya pas ketika dibuka dia nggak kaget. Yang keempat, ketika suhu atau cuaca sedang tidak bersahabat, kita bisa menggunakan alat bantu berupa pemanas atau heater. Nah, untuk size 15 cm bisa menggunakan heater 75 watt atau 100 watt, di mana settingan untuk Celsiusnya itu bisa di 29 atau 30 derajat. Gitu. Yang terakhir nih, biasanya kasus-kasus orang itu ketika pemeliharaan itu nggak sabar ngasih makan. Nah, sedangkan arwana itu khususnya Super Red maupun Golden Red biasanya itu ketika baru sampai tempat itu jangan dikasih makan dulu selama 1-2 hari. Biarkan arwana itu dia beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setelah itu pasti mau. Nah, kebanyakan ikan arwana itu mati mendadak ya seperti itu. Jadi pembeliannya, misalnya hari ini pagi ini pembelian, siang udah dikasih makan. Memang terkadang arwana itu ada yang kuat, ada yang enggak. Cuman kita cari pahitnya aja. Lebih baik kan kita tahan dulu agar kelangsungan hidup arwana itu makin panjang. Oke, untuk rekan-rekan semua, para hobiis maupun para pembudidaya, ke depannya ikan arwana ini sendiri adalah investasi terbaik untuk para kaum milenial, khususnya untuk sekarang-sekarang ini, di mana semakin kita rawat arwana dengan baik, otomatis harganya pun akan semakin naik. Kemudian jagalah airmu, maka ikan akan memanjakanmu. Untuk para penghobis yang ingin memesan atau datang ke sini berkunjung, sekedar silaturahmi atau nyarok-nyarok ikan di tempat kita, juga bisa add ke Instagram kita di @ahmadarwana21, kemudian WhatsApp kita 0819 0878 9528, atau Facebook atas nama saya sendiri, Muhammad Firliansyah. Untuk teman-teman semua yang ingin melihat video-video menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, and subscribe channel dari Agro Maritim. Dan itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.